Tidak ada satupun partai yang didukung secara eksplisit oleh NU, karena memang NU sudah kembali ke khitah, yaitu tidak berpolitik praktis. Pak Prabowo dekat banget, Mas Ganjar dekat banget juga, Mas Anies dekat banget juga. Pak Anies ini teman dari dulu, sekaligus pernah jadi bos saya, karena beliau jadi rektor. Bagaimana pendapatnya mengenai 3 pasang calon ini? Masing-masing punya banyak sekali kelebihan, tapi ada juga kekurangannya. Saya ada 2 mekanisme. Akan saya pakai untuk membuat keputusan, yaitu dalil akli dan nakli, yaitu secara rasional dan spiritual. Wong cilik harus diperhatikan, jangan cuma jadi jargon. Jangan sampai yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah melarat. 30% anak Indonesia malnutrisi, gizi buruk. Kedepannya gimana mau bangun bangsa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena menjadi pusat pemberitaan akhir-akhir ini. Langsung saja. Apa kabar Mbak Yeni? Alhamdulillah. Sehat? Lama banget kita baru ketemu ya Mbak Yeni. Iya Bang. Ini Mbak Yeni nggak perlu saya perkenalkan nama lengkapnya, orang sudah tahu semua nih siapa Mbak Yeni. Nama lengkapnya kepanjangan. No. Mbak Yeni, ini kan Mbak Yeni akhir-akhir ini jadi pusat pemberitaannya. Saya coba menganalisa nih, walaupun saya bukan pakar politik, sepengetahuan saya dari beberapa pilpres yang saya amati, kayaknya jarang tuh ya orang-orang yang disebut jadi wakil presiden didatangi oleh capres. Jarang banget. Itu sudah ada beberapa pilpres yang saya ikuti ya, mulai dari setelah reformasi nggak pernah ada yang begitu. Tapi ini luar biasa Mbak Yeni, kemarin didatangi Pak Ganjar dan banyaklah calon-calon lain yang mendatangi. Terus kelihatannya ini belum ada jawaban yang pasti nih dari Mbak Yeni. Siapa nih Mbak Yeni yang ada di kepala Mbak Yeni? Ini kan udah deket-deket nih semua nih. Yeah. Orang pada deket-deket semua sama Mbak Yeni. Iya. Tapi saya tahu betul Mbak Yeni ini kan anak biologis sekaligus anak ideologis dari pemimpin kita, guru bangsa kita dan presiden kita Gus Dur. Amin, amin, amin ya Allah. Jadi paling tidak menurut saya ini ada sesuatu nih. Sebelum menentukan kemana Mbak Yeni akan mengiyakan, pasti Mbak Yeni melihat ini calon-calon bisa nggak ya dia meneruskan visi misi Gus Dur yang besar menurut saya. Ya. Kira-kira seperti itu ya? Ya pastilah. Abang udah tahu jawabannya. Kira-kira seperti itu pasti. Pasti. Oke. Jadi kalau begitu di antara calon-calon ini sampai sekarang Mbak Yeni belum bisa membaca yang mana kira-kira bisa membawa. Sebetulnya kalau membaca atau tidak, saya cukup kenal. Ketiga ini ya? Dengan ketiganya, dengan dekat, sangat ya? Dekat. Tiga-tiganya dekat. Pak Prabowo, Pak Prabowo Ganjar. dekat banget. Oke, dekat ya, banget. Mas Ganjar dekat banget juga. Dekat banget. Mas Anies dekat banget juga. Oh, berarti menurut saya. Okay. Tapi nggak tahu dari mereka ya. Jangan-jangan mereka ngerasa kamu sok kenal gitu, sok dekat gitu ya. Siapa sih yang nggak mau dekat dengan Yeni Wahid? Jadi kalau Pak Prabowo itu dulu, eyang saya, Mbah Wahid Hasyim, itu rumahnya di daerah Matraman. Okay. Itu nomor 8. Nomor 10, satu pager, itu adalah Eyang Margono. Eyangnya Pak Prabowo, yang pendiri BNI 46. Waktu eyangnya Pak Prabowo meninggal, yang doakan eyang saya, Eyang Wahid Putri ya. Jadi deketnya tuh sampai kayak gitu. Jadi sudah lama. Nah, kemudian suami saya Gerindra ya? Gerindra, betul. Dan saya ketemunya juga gara-gara Pak Prabowo. Oh, ketemu jodoh. Ketemu jodohnya gara-gara waktu itu kampanye untuk Pak Prabowo waktu 2009. Tahu-tahu malah dapet jodoh. Nah, jadi kurang dekat apa lagi, Bang? Dekat banget ya. Dekat banget kan berarti kan gitu. Kalau Mas Ganjar? Mas Ganjar itu kayak udah kayak teman sendiri, bolo dewe. Oh, bolo dewe. Teman-temannya Mas Ganjar itu teman-teman kami. Oke. Kan Mas Faris juga suami saya kan di UGM. Yeah. Jadi deket gitu, apalagi kelompok nasionalis. Pastinya secara pemikiran ya antara Marhain ya, antara pengikut Bung Karno dengan pengikut Gus Dur, Mbah Wahid, Mbah Hasyim itu kan sejalan. Ya, gagasan tentang keindonesiaan yang berdasarkan nasionalisme dan religiusitas. Pluralisme. Bung Karno dulu pernah ke Tebu Ireng, bukan ke makam. Dulu Mbah Hasyim masih ada.
Pernah ke Tebuireng dan di sana diberi suaka selama beberapa saat oleh Mbah Hashim. Jadi ini ya panjang. Terus Mbak Wahid kan di kabinetnya Bung Karno. Gitu. Jadi ya panjang lah sudah. Pak Anies. Nah, Pak Anies ini temen dari dulu. Sekaligus pernah jadi bos saya. Karena beliau jadi rektor. Saya pulang dari ambil master saya, habis pulang dari Amerika. Lalu Pak Anies nawari jadi dosen di Paramadina. Itu satu. Kedua, kita sering sekali diundang ke forum-forum internasional, sama-sama jadi pembicara di forum-forum internasional. Lalu ketiga, Pak Anies dan Mbak Ferry, istrinya, dan saya, ini sama-sama orang tua murid di sekolah yang sama, anak kami sekolahnya sama. Kurang apa? Jadi ada keakraban secara personal, lalu kemudian secara visi dan misi saya mengenal gagasan-gagasan yang diusung oleh 3 orang calon ini. Jadi ya ada kedekatan secara sebetulnya ada titik-titik pertemuan untuk visi dan misi, walaupun ada juga titik-titik perbedaan. Nah, kalau ditanya bagaimana pendapatnya mengenai 3 pasang calon ini, masing-masing punya banyak sekali kelebihan, tapi ada juga kekurangannya. Nah, karena itulah jadi sampai titik ini masih terus menelaah, mengamati, melihat. Oke, Mbak Yeni, kalau saya bertanya di antara ketiga orang ini, siapa kira-kira yang punya gagasan, punya visi ke depan, itu menghampiri gagasan-gagasan besar dari Gus Dur? Gagasan Gus Dur itu kan multidimensi ya? Iya. Multidimensi. Ada gagasan tentang nasionalisme, ada gagasan tentang toleransi, ada gagasan tentang pemerataan pembangunan. Memastikan bahwa tidak ada satupun warga negara yang ditinggal oleh negara. Ya kan? Keadilan sosial. Lalu kemudian soal geopolitik yang lebih menempatkan Indonesia sebagai pemain yang diperhitungkan. Bukan penonton. Contohnya bukan penonton, misalnya. Pemain. Lumayan pemain menurut saya. Sudah pemain ya? Sudah pemain. Ketika kita menjadi host G20, itu kita dianggap sangat berhasil sekali di dunia internasional. Bahkan sekarang India agak kerepotan. Karena standar yang diukur adalah ukuran keberhasilan Indonesia. Untuk bisa membuat sebuah komunike yang ditandatangani oleh semua pemimpin negara pada waktu itu, G20, 20 negara, di mana anggotanya ada yang sedang berselisih paham, yaitu Rusia, lalu kemudian ada Amerika dan Cina, kemudian ada isu dengan Ukraina, berat. Tapi bahwa pertemuan itu bisa menghadirkan sebuah komunike yang ditandatangani bersama. Saya rasa itu sebuah hal yang harus kita acungi jempol, prestasi itu. Gitu. Jadi konkretnya nih, siapa yang lebih, kalau saya lihat ya, siapa yang lebih mendekati gagasannya Gus Nur nih? Yang mana? Dari ketiga calon ini. Ya, harus diurai satu-satu itu kan. Masalahnya yang ini mendekati gagasan tentang ini. Gitu. Yang ini mendekati gagasan tentang ini. Panjang jadinya kan. Ini 3 podcast kayaknya. 3 podcast. Kali itu saya persingkat. Mbak Yeni, ini kan ada kalangan berpendapat. Hasil diskusi saya dengan beberapa orang yang saya berinteraksi. Orang-orang yang cukup berkompeten. Dia bilang begini. Semua calon presiden, ya, kalau tidak mengambil teman-teman dari warga NU sebagai wakilnya, maka dia akan kerepotan memenangkan Pilpres. Atau koma lagi, habis itu bilang, kalaupun tidak langsung mengambil teman-teman dari NU, tapi dia mengambil orang-orang dari partai yang didukung NU. Pertanyaan saya, Mbak Yeni kan tokoh besar nih di NU. Jadi saya pasti bertanya nih. Kalau menurut Mbak Yeni, partai yang didukung NU itu siapa? Kalau melihat pernyataannya dari Ketua Umum PBNU yang saat ini, maka tidak ada satupun partai yang didukung secara eksplisit oleh NU. Karena memang NU sudah kembali ke khitah, yaitu tidak berpolitik praktis. Walaupun ada partai yang pernah dilahirkan oleh beberapa pengurus NU, termasuk diantaranya ayah saya, yang sekarang lagi dipinjem. Oh iya, dipinjam. Ini menarik. Gitu ini ya? Ada pertanyaan lagi. Kalau sudah pinjam, ada pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan terus Mbak Yeni. Ya gitu. Jadi saat ini NU berada di semua partai, asalkan sesuai dengan ideologi dan apa yang diperjuangkan oleh NU selama ini.
Oh, jadi sekarang NU sudah kembali ke kita. Ya, ke kitanya. Bahwa semua partai diayomi, semua kader diayomi. NU, semua kader NU di semua partai akan diayomi. Oke. Oke, kalau begitu berarti yang kalau saya lebih perkecil mungkin ya yang dimaksud tadi analisis ini bahwa yang kemungkinan besar nanti yang akan dicari itu adalah orang-orang yang punya pengaruh di NU yang akan dicari, dipasangkan untuk menjadi wakil presiden para calon presiden. Salah satunya orang yang cukup namanya mencuat dari hasil diskusi-diskusi saya itu Mbak Yeni, ada Kofifa dan ada kiai-kiai sepuh yang ada di NU. Oleh karena itu saya sangat yakin ya berdasarkan interaksi saya dengan teman-teman di luar dan teman-teman di NU, kelihatannya Mbak Yeni ini menjadi magnet yang luar biasa bagi capres-capres yang ada. Istilahnya kalau lembaga survei itu apa tuh? Punya magnet elektoral yang kuat. Ya. Oleh karena punya magnet elektoral yang kuat diperebutkan. Ketika diperebutkan berarti nanti yang menentukan dia kemana itu adalah orang yang bersangkutan. Gitu ya? Nah, gitu kan gitu. Oleh ya. karena itu kalau menurut Mbak Yeni, ketiga orang ini mana yang lebih mendekati gagasan serta visi misi tadi kan Gus Dur NU, karena kan tadi NU bilang ya yang penting partai-partai itu saya ayomi, yang penting semua punya gagasan, semua visi misi itu sesuai dengan apa yang diperjuangkan NU selama ini. Betul. Kan gitu. NU kan politiknya politik kebangsaan. Iya. NU akan selalu bermitra dengan pemerintah, tapi juga menjaga jarak yang cukup sehingga bisa melakukan kritik yang konstruktif terhadap pemerintah. Jadi mitranya mitra yang konstruktif, ya, tidak yang destruktif, tidak kemudian membuat gerakan untuk menurunkan pemerintah misalnya, enggak. Kan kalau dalam doktrin umat Islam dan termasuk yang dianut oleh warga Nahdien, ya, ulil amri itu wajib ditaati. Tegak lurus ya? Iya, gini. Tegak lurus tapi tetap bersikap kritis. Oh gitu. Gitu. Karena pemimpin juga wajib diingatkan. Gitu. Jadi posisi NU di situ ya? Posisi NU di situ, politiknya politik kebangsaan. Kalau ada yang bagus didukung, kalau ada yang salah dikritisi. Dikritisinya di mana? Bisa lewat belakang, bisa lewat di belakang layar, melalui dialog-dialog. Nggak mesti kelihatan di publik, bisa juga di publik. Nah, yang mana yang paling efektif? Tetapi bahwa ulil amri itu harus didukung supaya tidak terjadi vacuum of power, kekosongan pemerintahan. Karena kekosongan pemerintahan akan menimbulkan mafsadah, akan menimbulkan kerusakan di masyarakat. Nah, kalau sudah ada riots, ada kekacauan, lebih bahaya lagi, kira-kira begitu. Nah, jadi harus ada pemimpin. Bahwa pemimpin itu tidak sempurna, iya pasti. Mana ada yang sempurna? Tidak ada manusia yang sempurna, yang ada adalah lagu. Jadi, sempurna kan jadi, gitu kan, nah berarti, maaf garing ya. Iya, nggak apa-apa Mbak Yeni, ini kita santai. Berarti Mbak Yeni mau katakan calon presiden yang ada ini semua punya kelebihan ya, tapi jangan mencari kesempurnaan mereka ya. Nggak bisa ada yang sempurna, kita juga nggak sempurna ya, kan gitu kira-kira. Jadi orang harus realistis saja. Harus realistis gitu, dan hakikatnya memang dalam kehidupan demokrasi harus ada check and balances, harus diingatkan. Ya, setiap pemimpin harus diingatkan. Di dalam rumah tangga aja begitu, bapaknya kan kalau ada salah-salah dikit ya diingetin lah sama istrinya. Anak pun juga nggak salah juga kalau ngingetin. Nah, makanya orang tua juga jangan defensif lah kalau diingetin anak gitu. Bapak ngelarang-larang main gadget, bapak sendiri nggak pernah lepas dari HP. Ah, gitu misalnya nih kan. Gitu ya, nih contoh-contoh kecil gitu kan. Gitu. Nah, jadi ya udah. Memang kehidupan kita kan harus ada itu, harus ada dialektika, gitu. Apakah sekarang ini Mbak Yeni belum menentukan posisi mau kemana karena masih mau melihat dulu, misalnya siapa nih kemungkinan bukan lagi melihat visi, tapi siapa nih kemungkinan kandidat yang lebih memungkinkan terpilih, bukan begitu ya? Saya rasa itu sangat wajar sekali. Ya? Semua orang pasti akan lihat kira-kira yang menang siapa nih gitu. Dan itu akan menjadi satu faktor salah satu ya untuk penentuan. Tapi bisa juga kalau saya Bang sebetulnya saya ada dua mekanisme akan saya pakai untuk membuat keputusan.
yaitu dalil akli dan nakli, Oh. yaitu secara rasional dan spiritual. Oke. Rasional kita tentu melakukan olah pikiran, melalui di profiling, analisa, bicara dengan banyak hal, bicara dengan pengamat, bicara dengan semua tokoh, melakukan komunikasi politik dan lain sebagainya kan, melihat peta, lihat survei, itu semua akli, rasional. Nah, tapi di sisi lain harus juga ada olah spiritual. Nah, saya selalu dalam hajatan-hajatan besar kebangsaan maupun hajatan besar NU, saya akan menggunakan mekanisme itu juga. Nah, biasanya saya mekanisme terakhir itu akan sowan ke makam bapak saya, terus ya curhat sendiri deh, ngomong sendiri. Nah, terus berdoa pada Allah agar diberikan tuntunan. Nah, pulang ya dituntun, ya diberikan petunjuk gitu. Pulangnya nanti istikharah, gitu. Nanti hasil istikharah itu baru Mbak Yeni bisa menentukan. Baru diolah nih, gitu. Sekarang itu belum dilakukan ya Mbak? Belum. Yang baru dilakukan baru menganalisis. Baru menganalisis. Belum ke makam Gus Dur, belum sempet. Tapi berarti yang poin pertama sudah selesai ya? Belum analisis juga. Itu? Belum juga. Oh belum, masih kan terus. Komunikasi kan belum semuanya. Oh belum semuanya. Berarti masih ada. Baru mau ketemu. Tadi ketemu dengan Pak Prabowo kan di mana di DPR, beliau juga mau sowan ke ibu saya, monggo. Saya senang kalau semua calon presiden kemudian sowan ke Bu Sinta. Karena artinya mereka menghormati nilai-nilai yang diusung oleh keluarga Gus Dur. Penting bagi kami untuk bisa menitipkan kepada para calon presiden, ini loh, tolong dong, jangan dilupakan. Soal toleransi jangan dilupakan. Penghormatan terhadap kebinekaan harus diperhatikan. Wong cilik harus diperhatikan, ya. Jangan cuma jadi jargon, benar-benar diperhatikan wong cilik. Jangan gitu lip kan. service ya. Gitu. Terus kemudian soal pemerataan bangunan, Gus Dur dari dulu itu selalu berpikir bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan cukup untuk bisa menciptakan kesejahteraan. Ya kan, zaman Pak Harto dulu ada trickle down effect, ya kan. Nah, harus ada pemerataannya. Jangan sampai yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah melarat. Kan gitu. Jadi kita mau ada social justice, ada sistem ekonomi di mana tidak hanya sebagian kecil persentase dari masyarakat, ada dari penduduk Indonesia yang kaya, yang lainnya susah hidupnya. Nah, kalau sekarang ini kan Abang tahulah persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini masih sangat besar. Salah satunya soal angka kemiskinan. Angka kemiskinan kan masih cukup besar. Nah, walaupun di bawah pemerintahan Pak Jokowi sudah ada prestasi yang luar biasa. Saya memberikan acungan jempol. Kenapa? Jadi yang namanya absolute poor, ya kemiskinan mutlak, kemiskinan absolut di bawah Pak Jokowi itu bisa turun di bawah 2 digit. Ini nggak mudah meraihnya, lebih dari 20 tahun untuk bisa mencapai titik ini. Jadi sekarang sudah sekitar 9,7% Dulu 30-an, 20-an, dan itu lama. Ini yang kemiskinan yang sudah mengerak kalau bahasanya World Bank, gitu ya. Nah, tapi walaupun yang miskin mutlak, miskinnya sudah mengerak, yang miskin sekali itu 9,8%, tapi ada yang namanya near poor dan prone to poor. Hampir miskin dan rentan miskin. Atau kalau bahasa guyonannya sadikin. Sakit sedikit, miskin, gitu kan? Nah itu kalau datanya World Bank itu bisa sampai hampir 40%. Nah bayangkan PR-nya besar banget. Angka stuntingnya masih sekitar 30%-an. Nah 30% anak Indonesia malnutrisi, gizi buruk. Kedepannya gimana mau bangun bangsa ini? Kalau mau mencapai yang namanya Indonesia Emas 2045 nanti, di mana katanya Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat terbesar di dunia, ini menurut PricewaterhouseCoopers gitu ya, itu kan pondasinya harus diletakkan. Nah, salah satunya adalah pembangunan human capital. Manusianya harus disiapkan. Nah, kalau nggak disiapkan, yang terjadi adalah mereka kemudian menjadi beban. Nah, alih-alih bisa menjadi aset. Nah, padahal usia produktif di banyak negara dianggap sebagai sebuah kapital, sebuah modal yang luar biasa sekali untuk produktivitas ekonomi. Makin banyak orang bekerja, makin banyak orang yang usianya produktif, makin banyak orang yang bekerja, makin banyak orang yang bayar pajak, kan kira-kira gitu. Nah, kalau kayak Jepang,
Kalau kayak Singapura, itu penduduknya tua. Makin tua, yang kerja makin dikit. Makin tua, yang pensiun yang banyak. Nah, itu kan beban negara. Nah, jadi ini hal-hal semacam ini nih ya, menurut saya ingin kita berpikir beyond atau melampaui sekedar, bukannya mengecilkan arti pilpres, tapi bahwa tantangan-tantangan bangsa ini nggak bisa dihadapi satu orang saja. Pak Prabowo menang, harus didukung oleh semua elemen termasuk lawan-lawannya untuk bisa mengatasi masalah-masalah bangsa. Nah, jadi kalau ditanya kriteria pemimpin yang kayak gimana sih yang paling utama gitu. Salah satunya buat saya ya, kita butuh pemimpin yang bisa menjembatani perbedaan. Kita bisa membutuhkan pemimpin yang bisa merangkul semua elemen. Jangan sampai menjadi pemimpin tapi sebagian ditinggal. Gara-gara ada pembelahan politik yang terlalu tajam. Sehingga setengahnya nggak merasa menjadi bagian nantinya. Nggak mau terlibat. Nah itu. Jadi pemimpin ke depan haruslah orang yang bisa merangkul semuanya. Menyertakan semua elemen bangsa. Menyertakan semua anggota masyarakat. Walaupun beda pendapat. Itu biasa ya dalam iklim demokrasi. Di keluarga aja biasa kan. Kita berantem sama saudara, biasa juga. Berantem, teriak-teriak. Apa-apa. Banting-banting kursi, ya ada juga yang begitu gitu kan. Marah-marahan, tapi kan tetap sekeluarga. Nah gitu yang harus, pemimpin tuh harus yang bisa mendudukkan itu pada tempatnya yang benar, lalu mengajak semua untuk bergabung. Jadi harus bisa menimbulkan inspirasi pemimpin ke depan itu menurut saya. Bukan menimbulkan beban ya? Iya, tuh. Semua, mau ideologinya apapun, ya mau pakai platform kiri, mau kanan, ya kan? Udah, ayo kita bareng-bareng. Oke, yang kiri, aspirasimu apa? Kita diskusikan, kita negosiasikan dalam proses politik di parlemen. Kanan, kamu maunya apa? Ayo, kita berdialog, kita cari titik temu. Gitu. Kalau nggak bisa ketemu, ya voting. Selagi bisa mengambil konsensus, ambil konsensus. Kalau nggak bisa, voting. Tapi jangan menang-menangan. Gitu. Ini kalau saya mendengar Ibu Yeni nih ya, ini netizen mendengar nanti pemirsa, ini udah yakin banget nih yang disampaikan tadi ini kayak visi misi ya. Jadi yang disampaikan Bu Yeni ini ada persoalan besar bangsa dan dia memperlihatkan jalan keluarnya. Tadi yang disampaikan Bu Yeni. Nggak, ini kegelisahan saya. Oh, kegelisahan. Tapi ini udah visi misi besar ini menurut saya Bu Yeni. Karena yang tadi Bu Yeni sampaikan itu Mbak Yeni, itu problem kebangsaan kita sekarang. Problem yang terjadi di negara kita. Walaupun masih banyak lagi, karena kan waktunya nggak cukup nih. Kalau Mbak Yeni utarakan. Mbak Yeni, bisa nggak aku tanya sedikit Mbak Yeni ya? Kira-kira kalau menurut Mbak Yeni, apa sih yang menjadi national interest kita ini? Kenapa pertanyaan ini perlu saya ajukan kepada Mbak Yeni? Karena saya melihat selama ini, baik capres maupun yang baik sebelumnya maupun yang sesudahnya, saya belum menangkap apa yang dijadikan national interest. Karena menurut pemikiran saya yang sangat sederhana, bahwa ketika kita meletakkan atau menentukan sesuatu apa yang menjadi national interest kita, maka semua energi, semua kekuatan negara, bangsa negara itu diarahkan ke sana. Sehingga roadmap kebangsaan itu kita bisa buat. Artinya apa? Artinya program-program yang kita arahkan ke sana itu adalah program-program yang memang sangat dibutuhkan oleh rakyat kita. Bukan program-program yang mercusuar. Kira-kira apa nih Mbak Yeni ya? National interest kita. Ini karena dalam konteks kemerdekaan ya. Sekarang ini lagi ada jargon yang lagi tren banget nih, hilirisasi. Ya kan itu ya. Nah, saya mau bicara soal itu. Nah, pemerintahan Pak Jokowi punya prestasi hebat dalam melakukan hilirisasi minerba. Ya, karena ini wacana sudah dimulai dari dulu sejak zaman Pak Harto. Melakukan hilirisasi, memastikan bahwa kita tidak cuma jualan bahan mentah, tapi bisa menjual bahan yang sudah punya nilai tambah, ya barang olahan kan gitu. Tapi kan baru menemukan buktinya nih zaman Pak Jokowi nih saat ini, baru menemukan bentuk, ya walaupun wacananya sudah lama, undang-undangnya juga sudah lama dari zaman Pak SBY, Gus Dur juga sudah bicara konsepnya dari dulu. Saya yakin Bu Mega juga gitu ya.
Nah, tapi ini baru menemukan bentuknya sekarang. Indonesia produsen nikel terbesar di dunia. 1/5 cadangan nikel ada di Indonesia. Kalau kita masih pakai cara lama, zaman dulu kita jual doang, ya kan? Angkut, selesai, gitu aja. Nah ini kan pemerintah memaksakan, walaupun diprotes sama IMF, diprotes sama negara-negara Eropa, gitu ya, nggak boleh, gitu, nggak fair, gitu kan? Tapi dipaksakan, harus diolah di sini, pemurnian, sehingga ada, betul, dulu. Sehingga ada nilai tambah, ya. Tercipta industrialisasi, tercipta lapangan pekerjaan, ada nilai tambah dari pajak dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Keberanian untuk mengambil alih saham mayoritas Freeport, walaupun mungkin ada ancaman atau bahwa Amerika mungkin akan marah dan lain sebagainya. Itu Pak Jokowi berhasil melakukan itu. Nah, apakah sudah cukup? Gitu. Tidak. Kenapa? Begini, saya nggak mau bicara hilirisasi itu hanya dari sisi minerba. Kalau kita bicara soal kemerdekaan, ketika para founding fathers kita dulu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, ini adalah sebuah hulu dari sebuah negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, hulunya sudah tercipta, hilirnya mana? Hilirnya adalah, pertama, kita harus menciptakan peranata masyarakat dan peranata ketatanegaraan yang bisa memastikan kita bisa mencapai tujuan-tujuan kemerdekaan. Apa sih? Ya, rakyatnya sejahtera, lalu kemudian penduduknya merasa aman. Kan nggak muluk-muluk. Indonesia dihitung di dunia internasional. Rakyatnya bisa sekolah semua. Nah, untuk itu harus ciptakan peranata-peranata, tata kelola good governance yang baik sesuai dengan core passion-nya Bang Abraham Samad, ya kan, tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk bisa melakukan itu, harus tercipta institusi-institusi negara yang kuat dan diisi oleh orang-orang yang punya komitmen untuk mengelola negara secara bersih dan transparan. Kan gitu kira-kira. Nah, ini roadmap-nya ke sana. Kenapa? Karena efeknya kemana-mana, Bang. Begitu hukum nih, katakanlah kita bicara soal hukum sebagai salah satu soko guru, pilar utama pembangunan. Ini bukan cuma perkara keadilan sosial, tapi pembangunan juga. Kita mau minta pertumbuhan ekonomi tinggi, ya. Pertumbuhan ekonomi tinggi syaratnya apa sih? Ada yang namanya investment, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam negeri itu biasanya terbatas, uang kita segitu-segitu aja. Kalau mau ada lonjakan, harus ada foreign direct investment, investasi dari luar negeri. Ini yang dilakukan oleh Singapura, Dubai, dan negara-negara lain, ya. Meminta agar ada investasi ke negara mereka, makanya GDP-nya melonjak, kan gitu. Ada investasi asing masuk. Nah, investasi asing itu bisa masuk kalau orang merasa uangnya nih nggak hilang. Kalau saya investasi di sini, kontrak-kontrak kerja dihargai. Kalau saya melakukan bidding untuk proyek-proyek punya pemerintah, saya nggak harus bayar aneh-aneh. Nggak harus ada transaksi di bawah meja. Lalu kemudian bahwa saya nggak ada pungli dan lain sebagainya. Jadi yang namanya kepastian hukum, penegakan hukum, korelasinya sangat kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini contoh gampangnya. Nah, jadi kepastian hukum juga memastikan bahwa tidak ada perlakuan yang berat sebelah terhadap warga negara. Semua sama di mata hukum. Nah, ini menjadi penting sekali. Anti korupsi, Abang pejuang anti korupsi, ya kan? Abang sudah tahu efek korupsi kayak gimana. Contoh gampang tadi refinery, ya. Pabrik pengolahan bahan baku mentah. Kenapa dari dulu nggak bisa jalan? Kenapa dari dulu kita ini kan produsen minyak. Dulu anggota OPEC. Karena kita adalah produsen minyak ekspor, ya, oil producing export producing country gitu kan. Sekarang kita import, ya. Tapi ketika zaman minyaknya masih banyak, kenapa nggak kita olah sendiri? Kenapa kemudian kita harus jualan produk mentah dan mengimpor barang jadi? Kenapa? Karena kalau impor ada apa, Bang? Iya. Ada macam-macamnya. Ya kan? Ya. Di situ ada fee-nya, ada markup-nya. Jadi ada bribery-nya. Jadi lebih menguntungkan sekelompok orang yang dekat dengan kekuasaan untuk melakukan impor daripada membangun industri di dalam negeri. Kalau dibangun di dalam negeri,
maka nggak dapat untung, nggak bisa jualannya nggak dapat nih gitu. Nah itu dari korupsi aja, ya kan? Nah nggak usah jauh-jauh kalau kita orang bikin warung di desa, baru bikin perhitungan nih bisnis plan warung gitu ya. Oh, aku harus bayar bea segini, aku harus bangun warungnya segini, aku harus beli barang modal dan lain sebagainya segini. Oh, kira-kira aku balik modal 3 bulan. Nah, kita bikin itu kan, hitung-hitungan. Tahu-tahu ada preman desa datang, tiap minggu nyetor ya. Kira-kira untung nggak itu warung? Nah, ini contoh-contoh kecil. Bagaimana pungli, korupsi, dan lain sebagainya sangat menghambat pertumbuhan ekonomi. Begitu pertumbuhan ekonomi stagnan, penciptaan lapangan pekerjaan tidak terjadi. Atau tidak cukup untuk memenuhi laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Yang terjadi banyak pengangguran. Banyak pengangguran, orang resah dan gelisah. Orang resah dan gelisah larinya ke apa? Diprovokasi, isu agama lah, isu ras, isu kesukuan, gampang meledak. Kuncinya semuanya penegakan hukum. Law enforcement ya? Law enforcement, transparansi. Nah gitu, sorry aku nyerocos karena ini sesuatu yang aku... Menarik. Gitu loh, suka gemes. Ini legasinya Gus Dur juga betul, gitu. Betul. Kita kembali nih ke laptop. Jadi tadi 3 orang itu tuh calon yang dekat-dekat sama Mbak Yeni, itu kan ada berita-berita tuh, saya pernah baca langsung, katanya salah satunya misalnya Mas Anies, Mbak Yeni nggak bersedia berpasangan, apa benar itu? Saya mau tanya. Kata siapa? Saya baca di media, katanya begitu, nggak benar ya? Media itu banyak banget ya sekarang ya, kutipan-kutipan yang nggak jelas. Dan kemudian mereka melakukan kesimpulan sendiri. Sampai sekarang saya mengatakan bahwa saya masih menjaga jarak yang sama dengan semua calon. Saya masih mengamati, saya masih melihat. Nanti pada saatnya itu nantilah saya akan putuskan. Oh, berarti tidak benar berita yang menyatakan bahwa Mbak Yeni tidak bersedia menjadi calonnya Anies Baswedan, ya? Nggak benar itu ya? Saya tidak menolak, saya tidak menerima pada titik ini. Belum masih menolak, melihat. Belum menerima. Ya. Tapi yang nggak benar berita bahwa tidak bersedia itu nggak benar ya? Yang nggak bersedia nggak benar, yang langsung mengiyakan juga nggak benar. Kan beritanya dua nih sekarang nih, framingnya begitu, gitu loh. Jadi ya masih melihat ya? Iya, ini kan Bang, saya kan ibaratnya orang yang lagi santai-santai di pinggir lapangan tadinya ngeliat orang nih mau tarung, saya begini, siapa aja sih ya gitu. Oh, orang lagi main bola, gocek-gocek, tahu-tahu bolanya kelempar ke saya, kaget saya juga gitu kan. Nah ini kan perlu memproses. Ini bolanya mau dikasih ke siapa? Ini ilustrasi terlalu merendahkan diri nih. Enggak, bukan. Saya tidak dalam posisi menawarkan diri. Selama ini kan saya nggak nyodor-nyodorin diri. Beda dengan calon lain. Ya nggak tahu lah, gitu ya. Saya nggak komentar tentang calon lain. Saya hanya merespon aja. Nah, jadi kalau diminta jawabannya segera ya nggak bisa. Nggak bisa ya? Gitu, iya. Tunggulah. Mbak Yeni, terakhir ya, ini kita udah di penghujung. Ada tadi yang menarik nih, apa tuh partai yang dipakai dipinjam sama orang. Ada partai. Udah sopan ya, nggak bilangnya dicuri. Iya tadi saya menunggu. Kenapa Mbak Yeni ini merubah terminologinya? Biasanya dia pakai bahasa yang agak sarkasme. Kali ini dia bilang dipinjam. Nah, kita mau ngomong nih tentang partai yang meminjam nih. Harusnya partainya yang menjadi wadah besar teman-teman saudara-saudara kita di NU termasuk Mbak Yeni. Tapi ada orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja sepertinya ingin menguasai secara monopoli gitu ya. Itu bahasa yang saya gunakan. Monopoli. Sudah selama 18 tahun. 18 tahun dan tidak memberi... Lebih lama loh dari Gus Dur kalau dipikir-pikir. Gus Dur itu 10 tahunan. Iya. Caimin itu 18 tahun menguasai PKB. Dan tidak memberikan kesempatan bagi semua orang yang bisa melakukan perjuangan lewat partai itu ya. Memberi nilai tambah. Banyak sekali kader-kader PKB yang di luar sekarang. Pak Mahfud, Bu Hovifah, lalu banyak tokoh-tokoh PKB zaman dulu yang bergabung di partai lain, Effendi Khoiri contohnya gitu kan. Pindah ke Nasdem, ini contoh gampangnya gitu ya kan. Banyak banget, banyak sekali. Jadi ya. Seperti keluarganya Mbak Yeni. Termasuk saya, keluarga saya. Keluarga inti nggak ada sih. Oh, nggak ada, yang politik praktis cuma saya. Yang lainnya politik kerakyatan, politik kebangsaan gitu. Pergerakan, betul. Tapi ada yang menggelitik saya Mbak Yeni. Waktu ketemu
Pak Ganjar itu Mbak Yeni pakai baju itu ya Jepang kuromi ya. Ini saya pakai lagi. Kelinci. Kuromi. Iya ini. Kelinci itu kalau orang bilang apa? Lincah ya. Lincah, cerdas, pintar, tapi tidak bisa ditaklukkan. Sak. Jadi jangan-jangan baju itu Mbak Yeni ingin mengirim pesan kepada kita semua. Mungkin juga sama calon presiden. Jangan macam-macam ya. Saya ini bukan orang yang gampang you akal-akalin. You dekat-dekatin, you apa dan lain sebagainya. Kira-kira gimana nih Mbak Yeni? Langsung aja Mbak Yeni. Ini pertanyaan dari netizen. Netizen, oke. Kalau kuromi itu sebetulnya, ini kan anak saya punya anak, lagi senang-senangnya sama kuromi. Gitu kan, jadi saya mengikuti tentu apa yang menjadi keinginan mereka juga supaya dekat gitu kan, itu bonding juga. Tapi di sini tentu ada simbolisme. Artinya apa? Yang suka kuromi ini kan anak-anak muda. Milenial, Gen Z malah sebetulnya. Nah pesan saya adalah semua calon presiden jangan lupa anak muda. Oh gitu. Ya, dalam memimpin ke depan kita ini punya bonus demografi yang kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi musibah, tidak menjadi berkah, menjadi petaka. Gitu. Nah ini pesannya sebetulnya ke arah sana. Perhatikan anak muda, fasilitasi mereka, berikan mereka kesempatan untuk berkarya, lalu berikan kepada mereka sistem pendidikan yang baik, lalu kemudian ciptakan lapangan pekerjaan. Untuk itu artinya pertumbuhan ekonomi juga harus cukup tinggi, untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Panjang jadinya Bang, tapi intinya anak muda. Dan kemudian kita harus menumbuhkan anak-anak muda, kita harus memfasilitasi mereka dengan menyediakan sistem pendidikan yang baik, yang bisa membuat mereka mampu berpikir kritis dan kreatif. Sehingga akan melahirkan inovasi-inovasi baru ke depannya. Nah itu semuanya dari... Oke, berarti saya salah nih Mbak Yeni ya. Salah saya pikir bukan kelincinya. Kelinci ini lincah, pintar, cerdas. Ya. Nggak bisa, susah ditaklukkan nih. Jadi aku pikirin ini pesan dikirim kepada kita semua. Jangan macam-macam ya. Saya ini bukan orang yang gampang you taklukkan. Mbak Yeni yang terakhir nih. Ini kan tadi ya. Kalau misalnya ada calon nih, tapi di calon itu ternyata ada partai PKB yang turut mengusung dan menjadi koalisi besar di situ yang menentukan. Apakah kalau capres dari PKB itu menawarkan kepada Ibu Yeni jadi wakil, apakah Ibu Yeni dalam posisi mengabaikan atau sama jawabannya tadi, melihat-lihat? Kalau ngusung nggak apa-apa. Kalau diusung, itu kita langsung bye-bye. Gitu. Kalau sama-sama ngusung nggak apa-apa. Kan nanti yang satu ada di pinggiran sana, satu pinggiran sini nggak ketemu kan nggak apa-apa gitu kan. Sama pernah kita waktu itu sama-sama mendukung Pak Jokowi. Tapi begitu diusung, itu berat. Gitu, karena apa ya, Gus Dur aja ditinggal apalagi rakyat, kira-kira gitu. Thank you banget Mbak Yeni, jadi kuncinya Gus Dur aja ditinggal apalagi rakyat. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Terima kasih ya Bang.